Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan video pembelajaran kami untuk tugas mini riset mata kuliah Akuntansi Keuangan 1, dosen pengampu Ibu Erni Luxi D. Purba, SE MSI. Saya selaku moderator dan teman saya Amanda Natasha dan juga Flora Agustina Tinendung. Selanjutnya, kami akan melakukan presentasi video pembelajaran kami. Langsung saja, saya memulainya. Terima kasih. Kerangka konseptual pelaporan keuangan dan standar akuntansi. Referensi atau sumber, buku akuntansi keuangan menengah, edisi EFRS, volume 1, oleh Kieso Waijen Wilfred, penerbit Salemba 4. Pelaporan keuangan dan standar akuntansi. Revolusi dalam pelaporan keuangan. Seiring dengan globalisasi, perusahaan menyadari kebutuhan untuk memiliki satu perangkat standar laporan keuangan. Untuk membuat globalisasi menjadi efisien, apa yang dilaporkan untuk suatu transaksi di Beijing harus dilaporkan dengan cara yang sama di Paris, New York, atau London. Hal tersebut menyebabkan suatu revolusi dalam pelaporan keuangan. Di masa lalu, banyak negara menggunakan standar mereka sendiri atau mengikuti standar yang ditetapkan oleh negara-negara besar seperti standar di Eropa atau Amerika Serikat. Namun, situasi tersebut berubah dengan cepat dengan munculnya sebuah perangkat peraturan yang disebut Standar Pelaporan Keuangan Internasional atau International Financial Reporting Standard atau disingkat dengan IFRS. Saat ini digunakan lebih dari 115 negara. Pasar modal. Pasar modal semakin terintegrasi dan perusahaan memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam memutuskan di mana meningkatnya modal. Dengan integrasi pasar modal, lokasi perusahaan tidak otomatis menentukan lokasi pasar modalnya. Akibatnya, perusahaan mampu memperluas pilihan tempat untuk meningkatkan modal baik ekuitas atau utang. Pergerakan ke arah adopsi standar pelaporan keuangan internasional telah dan akan terus memfasilitasi gerakan ini. 1. Laporan keuangan dan pelaporan keuangan. Karakteristik akuntansi meliputi: yang pertama, identifikasi, pengukuran, dan komunikasi informasi keuangan. Yang kedua, entitas ekonomi. Dan yang ketiga, pihak yang berkepentingan. Akuntansi keuangan atau financial accounting adalah proses yang memuncak dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk digunakan oleh pihak eksternal dan internal. Laporan keuangan merupakan sarana utama untuk menyampaikan informasi. Laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas, laporan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Beberapa informasi keuangan dapat disajikan melalui pelaporan keuangan atau financial reporting. 2. Akuntansi dan alokasi modal. Efisiensi seringkali menentukan apakah suatu entitas berkembang baik atau tidak terkait dengan keterbatasan sumber daya, sehingga memerlukan pengalokasian modal kerja yang baik. Akuntan harus mengukur kinerja dengan akurat dan wajar secara teratur. Berikut ilustrasi menunjukkan bagaimana proses kerja alokasi modal. Pelaporan keuangan. Di sini informasi keuangan yang disajikan membantu pengguna dengan keputusan alokasi modal perusahaan. Selanjutnya, pengguna atau sekarang dan potensial. Maksud di sini adalah para investor dan kreditur menggunakan laporan keuangan untuk membuat keputusan alokasi modal mereka. Dan yang terakhir, tahap alokasi modal. Di sini proses penentuan bagaimana dan apa konsekuensinya keputusan alokasi uang di antara berbagai kepentingan yang berbeda. Proses yang efektif dari alokasi modal adalah mendorong produktivitas inovasi dan menciptakan pasar yang efisien dan liquid untuk membeli dan menjual efek serta perolehan dan pembelian kredit. Ketiga, standar berkualitas tinggi. Globalisasi menuntut seperangkat standar akuntansi internasional berkualitas tinggi. Elemen untuk mencapai standar tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, standar akuntansi tunggal yang berkualitas tinggi yang diterapkan oleh suatu badan penyusunan standar. Yang kedua, konsisten dalam penerapan dan interpretasi. 3. Pengungkapan umum. Keempat, standar dan praktik umum pengauditan yang berkualitas tinggi. Yang kelima, pendekatan umum atau review dan
penegakan peraturan. Yang keenam, pendidikan dan pelatihan bagi pelaku pasar. Yang tujuh, sistem penyampaian umum, misalnya extensible business reporting language. 8, atau yang terakhir, pendekatan umum atas tata kelola perusahaan dan kerangka hukum di seluruh dunia. B. Tujuan pelaporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi keuangan tentang entitas pelaporan yang berguna bagi investor, pemberi pinjaman, atau kreditur lainnya dalam membuat keputusan mengenai kapasitas mereka sebagai penyedia modal. Penyedia modal di sini karena mereka memiliki kebutuhan yang paling dan mendesak atas informasi dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada perspektif entitas. Dalam perspektif ini, perusahaan dipandang sebagai suatu entitas yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya. Selanjutnya yang terakhir, kegunaan dalam pengambilan keputusan. Di sini investor tertarik dalam pelaporan keuangan karena pelaporan keuangan tersebut memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu organisasi penyusun standar. Salah satu organisasi yang berbasis di London, Inggris Raya disebut Dewan Standar Akuntansi Internasional atau International Accounting Standard Board. IASB menerbitkan standar pelaporan keuangan internasional atau International Financial Reporting Standard atau yang bisa disebut juga dengan IFRS yang digunakan sebagian bursa asing. Standar ini juga dapat digunakan oleh perusahaan asing yang terdaftar di Bursa Efek Amerika Serikat. Saat ini IFRS telah digunakan lebih dari 115 negara. Organisasi penyusunan standar lainnya adalah Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau Financial Accounting Standard Board yang berada di Amerika Serikat. Terdapat dua organisasi yang memiliki peran penyusunan standar internasional, yaitu yang pertama, International Organization of Securities Commission. Organisasi ini didedikasikan untuk memastikan bahwa pasar global dapat beroperasi secara efektif dan efisien. Tahun 2005, disahkannya MOU untuk memfasilitasi kerjasama antar negara. Yang kedua, International Accounting Standard Board. Standar penyusunan standar internasional ini terdiri dari 4 organisasi, yaitu Yayasan Komite Standar Akuntansi Internasional, Dewan Standar Akuntansi Internasional, Dewan Penasihat Standar, dan Komite Interpretasi Pelaporan Keuangan Internasional. Dalam menyusun standar akuntansi, IASB telah memiliki proses penyusunan sebagai berikut. Yang pertama, Dewan Penyusunan Standar Independen yang diawasi oleh badan trusti yang beragam. Yang kedua, proses menyeluruh dan sistematis untuk mengembangkan standar. Yang ketiga, keterlibatan dengan investor, regulator, pemimpin bisnis, dan profesi akuntansi global pada setiap proses. Yang keempat, upaya kolaborasi dengan masyarakat penyusunan standar di seluruh dunia. IASB juga mengeluarkan 3 jenis pernyataan utama, yaitu Standar Pelaporan Keuangan Internasional atau IFRS. Yang kedua, Kerangka Dasar Pelaporan Keuangan. Yang terakhir, Interpretasi Pelaporan Keuangan Internasional. Hierarki IFRS. Oleh karena IASB merupakan organisasi swasta, maka IASB tidak memiliki mandat peraturan sehingga tidak ada mekanisme penegakannya. Tepatnya pada 1 Januari 2005, Uni Eropa mewajibkan perusahaan negara anggota yang sahamnya diperdagangkan secara publik untuk menggunakan IFRS. Berikut ini hierarki yang digunakan untuk menentukan persyaratan pengakuan, penilaian, dan pengungkapan yang harus digunakan, yaitu yang pertama, Standar Pelaporan Keuangan Internasional. Yang kedua, Standar Akuntansi Internasional. Yang ketiga, interpretasi berasal dari Komite Interpretasi Pelaporan Keuangan Internasional. Terdapat beberapa tantangan dalam pelaporan keuangan. Salah satunya yang pertama yaitu IFRS dalam lingkungan politik. Kelompok pengguna yang mungkin paling kuat dalam mempengaruhi perkembangan IFRS adalah kelompok yang terdiri dari orang yang paling berkepentingan
atau terkena dampak aturan akuntansi, yaitu orang yang berada dalam lingkungan politik. Yang kedua, kesenjangan ekspektasi terkait dengan apa yang menurut masyarakat harus dilakukan dan apa yang menurut akuntan bisa dilakukan. Yang ketiga, masalah pelaporan keuangan yang signifikan. Terkait dengan pengukuran non-keuangan, pengukuran non-keuangan itu terdiri dari indeks kepuasan pelanggan, informasi jaminan simpanan, dan tingkat jumlah produk yang cacat. Selain pengukuran keuangan, juga terdapat wawasan mengenai informasi ke depannya, aset lunak, dan aktualitas ketetapan waktu. Yang keempat, etika dalam lingkungan akuntansi keuangan. Dalam bidang akuntansi seringkali terjadi dilema etika. Adanya tekanan untuk membelokkan, peraturan membuat para akuntan harus mampu menjaga etika bekerjanya. Yang terakhir adalah konvergensi internasional. Misalnya, pada 2002, IASB dan FASB memformalkan komitmen untuk konvergensi USGAAP dan standar internasional dengan menerbitkan nota kesepahaman atau MOU yang sering disebut dengan Perjanjian Norwalk. Berikutnya yaitu mengenai kerangka konseptual pelaporan keuangan. Apa yang dimaksud dengan kerangka konseptual? Kerangka konseptual atau conceptual framework yaitu menetapkan konsep yang mendasari pelaporan keuangan. Kerangka konseptual adalah sistem konsep yang koheren yang mengalir dari tujuan. Kerangka kerja konseptual diperlukan dalam: yang pertama, pembuatan aturan harus dibangun dan berkaitan dengan konsep-konsep yang dibangun. Kerangka konseptual yang baik memungkinkan IASB untuk mengeluarkan pernyataan yang lebih berguna dan konsisten dari waktu ke waktu. Yang kedua, sebagai hasil kerangka konseptual yang dikembangkan dengan baik, profesi harus mampu lebih cepat memecahkan masalah praktis baru dan sedang berkembang dengan mengacu pada kerangka teori dasar yang ada. Pengembangan kerangka konseptual. IASB dan FASB memiliki kerangka konseptual. Kerangka konseptual IASB dijelaskan dalam dokumen Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Kerangka konseptual FASB dikembangkan dalam serangkaian pernyataan konsep yang umumnya disebut sebagai kerangka konseptual. IASB dan FASB saat ini bekerja pada sebuah proyek bersama untuk mengembangkan kerangka konseptual umum yang baik dan memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan standar akuntansi di masa depan. Tingkatan dalam kerangka kerja konseptual. Ada beberapa tingkatan yang menampilkan kerangka kerja konseptual yang terdiri dari 3 tingkatan. Tingkatan pertama yaitu tujuan dasar. Tujuan pelaporan keuangan merupakan dasar dari framework. Aspek-aspek framework membantu memastikan bahwa pelaporan keuangan untuk mencapai tujuannya. Tujuan pelaporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi keuangan tentang entitas pelaporan yang berguna untuk investor, ekuitas saat ini dan potensial, memberi pinjaman, dan kreditur lain untuk membuat keputusan dan kapasitas mereka sebagai penyedia modal. Tingkat kedua yaitu konsep dasar. Terdiri dari karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Yang pertama yaitu kualitas dasar. Kualitas dasar terbagi menjadi kualitas dasar relevansi. Komponen dari kualitas dasar relevansi yaitu nilai prediktif, materialitas, dan nilai konfirmasi. Kualitas dasar penyajian jujur. Penyajian jujur adalah angka-angka dan penjelasan sesuai apa yang benar-benar ada. Komponen dari kualitas dasar penyajian jujur yaitu kelengkapan, bebas dari kesalahan, dan netralitas. Yang kedua, peningkatan kualitas. Peningkatan karakteristik terdiri atas, yang pertama dapat dibandingkan, atau comparability, yaitu informasi yang diukur dan dilaporkan dengan cara yang sama untuk perusahaan yang berbeda dianggap sebanding. Yang kedua, dapat diverifikasi. Terjadi pada saat pengukur independen menggunakan metode yang sama dan mendapat hasil yang sama. Yang ketiga, tepat waktu. Berarti memiliki informasi yang tersedia sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuannya. Yang keempat, dapat dipahami, yaitu kualitas informasi yang memungkinkan pengguna melihat signifikannya. B. Unsur dasar. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah yang pertama yaitu aset.
atau sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi perusahaan akan diperoleh di masa depan. Yang kedua, liabilitas atau utang perusahaan masa kini dan entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu. Yang ketiga, ekuitas atau hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas. Penghasilan beban. Unsur penghasilan dan beban didefinisikan sebagai berikut. Pertama, penghasilan atau kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan dan penambahan aset atau penurunan liabilitas. Kedua, beban atau penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset. Tingkat ketiga, pengakuan, pengukuran, dan konsep pengungkapan. Pertama, asumsi dasar. A. Asumsi entitas ekonomi atau economic entity assumption. Berarti bahwa kegiatan ekonomi dapat diidentifikasi dengan unit akuntabilitas tertentu. B. Asumsi kelangsungan hidup atau going concurrent assumption. Sebagian besar metode akuntansi didasarkan atas asumsi ini, yaitu perusahaan bisnis akan memiliki umur yang panjang. C. Asumsi unit moneter atau monetary unit assumption. Asumsi ini mengandung arti bahwa uang adalah penyebut umum dari aktivitas ekonomi dan merupakan dasar yang tepat bagi pengukuran dan analisis akuntansi. D. Asumsi periodisitas atau periode waktu atau periodicity or time period assumption menunjukkan bahwa perusahaan dapat membagi kegiatan ekonomi ke dalam beberapa periode waktu artifisial. E. Basis akrual. Akuntansi berbasis akrual atau accrual basic accounting berarti bahwa transaksi yang mengubah laporan keuangan perusahaan dicatat pada periode di mana peristiwa itu terjadi. Entitas ekonomi, kelangsungan hidup, unit moneter, periodisitas, dan basis akrual. 2. Prinsip-prinsip dasar akuntansi. A. Prinsip pengukuran. Prinsip pengukuran dibagi menjadi dua, yaitu pertama, prinsip biaya perolehan. IFRS mengharuskan perusahaan untuk mencatat dan melaporkan aset dan liabilitas atas dasar akuisisi. Biaya historis umumnya dianggap sebagai penyajian jujur dari jumlah yang dibayarkan untuk item tertentu. Kedua yaitu prinsip nilai wajar, yaitu jumlah di mana aset dapat dipertukarkan, liabilitas dapat diselesaikan, atau instrumen ekuitas yang diberikan dapat dipertukarkan antara pihak yang memiliki cukup pengetahuan dalam transaksi wajar. Oleh karena itu, nilai wajar adalah ukuran berbasis pasar. B. Prinsip pengakuan pendapatan menunjukkan bahwa pendapatan diakui jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa depan akan diperoleh oleh perusahaan dan pengukuran yang dapat diandalkan dari jumlah pendapatan dimungkinkan. C. Prinsip pengakuan beban. Pengakuan beban terkait dengan perubahan neto dalam aset dan perolehan pendapatan. Berikut ilustrasi merangkum prosedur pengakuan beban. Jenis biaya, biaya produk, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Hubungan langsung antara biaya dan pendapatan. Pengakuan, mengakui pada periode pendapatan. Jenis biaya, biaya periode, gaji, biaya administrasi. Hubungan, tidak ada hubungan langsung antara biaya dan pendapatan. Pengakuan, beban pada saat terjadinya. D. Prinsip pengungkapan penuh. Prinsip ini mengakui sifat dan jumlah informasi yang dicangkup dalam laporan keuangan mencerminkan berbagai trade-off penilaian. Trade-off ini adalah pertama, perincian yang cukup untuk membuat perbedaan bagi pengguna, dan kedua, ringkasan yang cukup untuk membuat informasi dapat dipahami. D. Kendala. Kendala biaya atau cost constraint. Perusahaan harus memperhatikan faktor utama yang membatasi atau kendala pelaporan. Kendala tersebut adalah biaya. Perusahaan harus mempertimbangkan kendala biaya. Perusahaan harus mempertimbangkan biaya penyediaan informasi terhadap manfaat yang diperoleh dari penggunaannya. Badan pembuat peraturan dan lembaga pemerintah menggunakan analisis biaya manfaat sebelum membuat kebutuhan informasi akhir, dalam rangka menjustifikasi pengukuran dan pengungkapan tertentu. Manfaat yang dirasakan dari pengukuran atau pengungkapan tersebut harus melebihi biaya yang ditimbulkan. Adapun kesimpulan dari topik materi kami yaitu
Globalisasi terjadi begitu cepat, seiring meningkatnya interaksi ekonomi dan interaksi lainnya antar negara. Pasar modal harus menyediakan informasi keuangan yang berkualitas tinggi. Oleh karena itu, terjadi revolusi dalam pelaporan keuangan internasional. Di masa lalu, banyak negara menggunakan standar mereka sendiri. Namun situasi tersebut berubah dengan cepat dengan munculnya sebuah perangkat peraturan yang disebut Standar Pelaporan Keuangan Internasional atau International Financial Reporting Standard atau IFRS. Saat ini digunakan oleh lebih dari 115 negara. Adopsi IFRS yang meluas di berbagai negara menunjukkan bahwa pendekatan IFRS telah menjadi pendekatan yang paling praktis untuk mencapai tujuan dengan memiliki standar pelaporan keuangan berlaku yang berkualitas tinggi. Baiklah teman-teman, dengan selesainya Flora menyajikan materi, selesailah presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun materi yang kurang jelas dari video kami. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.